Shalom jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan kita mengenal lebih lagi apa itu Pentakosta ketiga. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini,
iblis terus merusak gambaran Bapa sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa jasmani yang merusak gambaran Bapa sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa sorgawi. Padahal Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perbuatan ajaib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan Engkau berikan kami napas hidup. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau berikan kami kasih setia-Mu Tuhan. Segala yang baik yang datang dari sorga-Mu Tuhan Engkau telah berikan kepada kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan meninggikan nama Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sebelum kami naikkan pujian kami kuduskan setiap kami Tuhan.
Tuhan. Ampuni Tuhan jikalau ada hal-hal yang jahat yang kami lakukan di hadapan Engkau. Biar pagi hari ini Tuhan ada pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ada dupa yang harum yang kami naikkan Tuhan kepada Engkau, yang membuat-Mu bersuka cita Tuhan, oleh karena Engkau menemukan orang-orang-Mu Tuhan, menyanyikan pujian dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu terus menuntun kami. Pengurapan yang baru ada bagi setiap kami. Hamba-hamba-Mu yang melayani kami Tuhan, diurapi dengan urapan yang baru, dengan kuasa yang baru, dengan hadirat-Mu sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga Tuhan ada kebangunan rohani Tuhan bagi setiap kami Tuhan yang beribadah pagi hari ini Tuhan. Bapak kami juga mau datang kepada Engkau Tuhan, membawa gembala kami Tuhan Pak Roditus Mangunsaputro, dan juga ibu gembala kami dan seluruh anak mereka dan cucu mereka Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, dan kami yakin Tuhan mereka aman bersama dengan Engkau. Roh-Mu dan kuasa-Mu, perbuatan ajaib-Mu, perbuatan besar yang datang dari sorga memenuhi hidup mereka Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin Tuhan terjadi bagi hidup mereka. Lawatan Allah Tuhan, tingkap pelangi sorga Tuhan, hikmat kebijakan daripada Tuhan ada bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Dan kepekaan yang ilahi yang melebihi daripada hari-hari kemarin yang Engkau telah pernah berikan, Engkau akan berikan pada hari-hari ini Tuhan. Sehingga ada roh yang terus Tuhan bersekutu dengan Engkau, sehingga mendengarkan suara-Mu, dan terus Tuhan dia tahu apa yang harus dilakukannya bagi umat-Mu yang Kau telah percayakan hari-hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup mereka ada di dalam tangan-Mu, hidup mereka ada dalam penyertaan-Mu, hidup mereka Tuhan ada dalam rencana-Mu Tuhan. Tidak ada satu rencana yang jahat, tidak ada satu rencana yang tidak baik yang Kau rancangkan kepadanya Tuhan. Itu sebabnya di setiap pergumulan mereka, di setiap doa-doa mereka Tuhan, kami tahu ada bersama-sama dengan Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat penggembalaan mereka ke depan. Kami tahu Allah lah akan meneruskan penggembalaan mereka. Allah lah yang membuka cara dan jalan bagi hidup mereka Tuhan. Karena kami percaya jika Tuhan yang sudah membukanya, tidak ada satu orang pun yang akan menutupnya. Sebab itu Tuhan, berkat ajaib-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, menaungi penggembalaannya Pak Gembala kami Tuhan Pak Roditus Tuhan. Dan kami percayakan segala apapun yang sedang dirindukan, sedang apapun yang sedang didoakan, kami tahu Tuhan Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu bagi orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami serahkan Tuhan Pak Roditus dan juga ibu dan juga Tuhan seluruh anak-anak mereka Tuhan. Kami percaya Engkau lah gunung batu mereka, kota benteng mereka Tuhan. Engkau pengharapan mereka Tuhan, dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan, dan Engkau akan terus membukakan cara-cara yang ajaib, hal-hal yang baru yang belum pernah mereka lihat, hal-hal yang baru yang belum pernah mereka terima Tuhan. Dan pada tahun ini Tuhan, di musim pandemi ini Tuhan, tetap Engkau Tuhan yang Raja Maha Besar. Engkau tidak terganggu dengan apapun. Engkau akan tetap Tuhan di atas segala Tuhan. Ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bagi penggembalaan Bapak Gembala kami Pak Roditus Mangunsaputro. Tuhan, kami menyerahkan tubuh roh jiwa mereka Tuhan. Berkekuatan yang baru Tuhan yang datang dari sorga turun bagi mereka. Penyertaan yang sungguh-sungguh yang datang dari sorga turun bagi mereka Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan hidup mereka dan penggembalaan mereka ke depan. Biarlah tangan Tuhan yang mengambil alih semuanya, sehingga kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala ke sidang kami Tuhan, Pak Niko Noto Raharjo dan juga keempat wakilnya. Dan juga Tuhan karyawan kami Pak James Helo Pranoto dan wakilnya. Kami persembahkan mereka dan hidup mereka, pelayanan mereka ke depan. Dan kami percaya Tuhan, kami tetap berjalan di depan mereka. Ia akan menuntun mereka, dan Engkau Tuhan menjadi pahlawan perang bagi mereka. Perlindungan-Mu sempurna bagi mereka dan juga seluruh jemaat yang Kau percayakan. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan akan menyatakan betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu ajaib dalam setiap penggembalaan hamba-hamba-Mu yang Kau telah percayakan Tuhan. Engkau akan membukakan cara-cara yang baru. Engkau akan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Dan sempurna penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup hamba-hamba-Mu Tuhan, dan keluarga dan juga jemaat-jemaat yang Kau telah percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau akan tetap menuntun mereka di hari-hari depan dengan cara-Mu, dengan kasih-Mu, dengan segala kebaikan-Mu, dengan segala kemurahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih untuk bangsa Indonesia
yang diberkati oleh Tuhan, bangsa yang makmur. Dan kami percaya Tuhan bahwa pandemi ini Tuhan tidak akan menghalangi Tuhan menolong dan memberkati bangsa kami. Bangsa kami akan tetap menjadi bangsa yang luar biasa di hadapan Engkau. Engkau telah memberikan tanah-tanah yang gembur. Engkau telah memberikan Tuhan berkat-berkat ajaib bagi bangsa dan negara kami. Dan Engkau akan terus Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib Tuhan. Sebab itu Tuhan kami serahkan Tuhan kepemimpinan bangsa kami Jokowi dan Ma'ruf kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan kepada mereka. Bagaimana Engkau telah menuntun mereka Tuhan untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Sebab itu tambahkan hikmat-Mu, tambahkan kebijaksanaan-Mu kepada mereka. Dan Engkau menuntun Tuhan para menteri Tuhan, semua Tuhan jajaran-jajaran yang mendukung pemerintahan. Kau memberikan unity Tuhan, sehingga Tuhan dengan bergandengan tangan Tuhan, dengan hati yang sepakat dapat membangun bangsa ini Tuhan, sehingga menjadi bangsa yang jauh lebih baik lagi dari hari kemarin, lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan perekonomian kami juga Tuhan akan terus maju, akan terus bangkit di dalam Engkau Tuhan. Bahkan juga Tuhan, pandemi Tuhan yang sampai pada hari ini masih ada, kami percaya kemurahan Tuhan yang akan menolong, kebaikan Tuhan yang akan menolong bangsa kami, sehingga Tuhan setiap orang-orang yang terkena COVID disembuhkan oleh Engkau. Bahkan yang sehat sehari-hari ini Tuhan, diberikan hati yang bijaksana, diberikan hati yang sungguh-sungguh mau didisiplin Tuhan, sehingga tidak ada lagi pertambahan jumlah yang terkena pandemi COVID Tuhan. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi bangsa kami Tuhan, kasih-Mu sempurna bagi bangsa kami. Dan kami berdoa Tuhan, salam dari Tuhan turun bagi bangsa kami Tuhan. Setiap pula-pula Tuhan, setiap suku-suku yang ada di dalam bangsa ini Tuhan, mengalami kasih yang baru daripada Tuhan. Bahkan lawatan Tuhan, kebangunan rohani terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menaungi bangsa kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terpuji-puji Engkau Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa khusus Tuhan bagi kota kami, kota Jakarta Tuhan. Kami menyerahkan kota kami kepada Engkau, biar Tuhan terus menuntun Pak Gubernur kami untuk memiliki hati yang bijaksana Tuhan, untuk memimpin kota kami, dan kota kami menjadi kota yang jauh lebih indah lagi, jauh lebih baik lagi Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan kota kami. Dan sekali lagi Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau, biarlah Roh-Mu terus menuntun setiap kami, berpengurapan yang baru lebih lagi Tuhan. Dan seluruh umat-Mu Tuhan mengalami perjumpaan hari ini kepada Engkau, sehingga ada pengucapan syukur yang datang dari hati yang paling dalam Tuhan, dan berkata, Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami memuji kebesaran-Mu, dan kami mau terus beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Ya dan amin bagi hidup kami. Haleluya. Haleluya. Janji-Mu membuat kami kuat. Janji-Mu berpengharapan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah Allah kami. Engkaulah perisai bagi kami. Oh rarabashanda rarabo. Ikana rabashanda rarabase. Oh haleluya. Jesus, Jesus. Glory bagimu Bapa. Glory bagimu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, saya undang untuk anak-anak boleh bangkit berdiri, nanti para orang tua khususnya, para ayah boleh menopangkan tangan di atas kepala anak-anaknya, melepaskan berkat, berdoa bagi mereka. Mari kita berdoa, satukan hati dan memberkati anak-anak kita yang kita kasihi. Firman Tuhan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini, kami menopangkan tangan di atas kepala anak-anak kami yang kami kasihi. Kami berdoa dan melepaskan berkat bagi mereka. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah dan kasih-Mu, sehingga anak-anak kami boleh bertumbuh dengan baik, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa berkati akan masa depan mereka sesuai dengan rencana-Mu yang sempurna ya Tuhan. Engkau yang menjagai, memelihara anak-anak kami. Engkau memberikan hikmat, kepandaian pada saat mereka bersekolah, menempuh studi mereka masing-masing. Terlebih daripada itu Tuhan, curahkan Roh-Mu ke atas mereka. Biar kiranya anak-anak perempuan kami, anak laki-laki kami akan bernubuat. Taruna-taruna kami akan mendapatkan penglihatan, dan kami percaya anak-anak kami akan hidup di dalam kekudusan, mengasihi Tuhan, dan menempatkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga anak-anak lelaki kami seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kami seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya anak-anak kami seperti tunas pohon zaitun yang berdiri sekeliling meja. Kami berdoa untuk setiap orang tua yang memelihara mereka. Berkati akan usaha pekerjaan mereka. Berikan kesejahteraan kepada mereka, sehingga mereka boleh memberkati anak-anak kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk anak-anakku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa hari ini pasti lebih baik dari kemarin. Tanpa terasa, waktu terus berjalan, saudara. Dan saat ini kita sudah masuk di bulan Agustus tahun 2021. Dan Tuhan senantiasa menuntun gerejanya GBI HOT, House of Transfiguration, dengan tema demi tema setiap bulannya. Yang lalu bulan Juli kita berbicara tentang kesabaran. Dan pada bulan Agustus ini saudara, Tuhan memberikan satu tema kepada kita yang sangat penting untuk kita renungkan, yaitu tentang tenang. Katakan bersama dengan saya, tenang. Nah saudara, setiap awal bulan saya selalu berdoa dan bertanya kepada Tuhan, tema apa yang Tuhan akan berikan bagi gerejanya, GBI HOT, House of Transfiguration. Dan biasanya saudara di bulan Agustus, tema tidak jauh dari kemerdekaan, tidak jauh dari pembebasan, kelegaan, dan semacamnya. Tapi sementara beberapa minggu yang lalu saya jatuh sakit, saudara, saya masih berdoa, dan saya mengamati situasi yang ada di luar sana, dan akhirnya Roh Kudus memberikan satu impresi kepada saya tentang satu tema untuk bulan Agustus tahun 2021 ini, yaitu tenang. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah mencari tempat yang tenang. Nah, mendasari renungan firman Tuhan saat pagi hari ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 55. Ayat 7 sampai ke 8. Mazmur 55 ayat 7 sampai yang ke 8. Berbunyi demikian. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Sekali lagi saudaraku, mari kita perhatikan. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang
dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Hari-hari ini, saudaraku, banyak orang yang mengalami kegelisahan. Meski beberapa orang tidak menyadari bahwa dirinya sedang gelisah. Gelisah karena tidak lagi bisa bekerja untuk menghidupi keluarga. Gelisah karena usahanya macet hari-hari ini. Tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Sehingga tidak mampu lagi untuk membiayai anak-anak. Tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena diputuskan pekerjaan, takut mengalami kegagalan. Takut menghadapi hari esok dan sebagainya. Kegelisahan, saudaraku, yang akan mendorong rasa tenang itu menyingkir dari kehidupan seseorang. Dan hal ini, saudara, dimulai ketika bulan Maret 2020. Tahun yang lalu, dengan diberlakukannya PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Dan itu berjalan dari waktu ke waktu. Dan kemudian disambung dengan PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan beberapa kali perpanjangan dengan skala yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, saudaraku, kegelisahan seperti ini juga dialami oleh pemazmur. Sehingga tidak lagi memiliki ketenangan di dalam kehidupannya. Pemazmur di ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang kedua, dia menuliskan begini, saudara. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis. Perhatikan, karena cemas. Karena teriakan musuh. Karena aniaya orang fasik. Sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Ini adalah suara hati dari seorang pemazmur. Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Dia sudah berdoa. Dia sudah berseru kepada Allah. Tetapi dia katakan, berilah telingaku kepada doaku. Jangan bersembunyi. Sepertinya Tuhan tidak mendengar doa. Saudaraku, sehingga demikian pemazmur mengalami kecemasan. Ada teriakan-teriakan musuh yang membuat dia menjadi gentar. Aniaya orang fasik, kemalangan datang di dalam kehidupannya. Dan dikatakan hatiku gelisah. Kecemasan ada di dalam kehidupan pemazmur. Sehingga dia menuliskan pikirku. Dia berpikir. Dia punya satu pikiran, sekiranya aku diberi sayap. Hal yang mustahil, bukan? Seorang manusia mempunyai sayap. Tetapi karena kerinduannya tentang ketenangan untuk menghindari kecemasan, dia berkata, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Mencari tempat yang tenang. Saudara, ketenangan itulah yang dibutuhkan oleh seseorang. Ketenangan itulah yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya. Lalu pemazmur berkata, bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Dia pikir, saudara, di padang gurun adalah tempat yang tenang. Di padang gurun barangkali tempat yang sunyi, sehingga dia mendapatkan ketenangan di dalam kehidupannya. Mungkin ada orang yang berkata, saya akan pergi ke gunung, saya akan menikmati ketenangan. Atau sementara yang lain berkata, aku akan ke laut supaya aku mendapatkan ketenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan ketenangan bukan keadaan. Ketenangan bukan keadaan. Saudara boleh lari ke padang gurun. Saudara boleh lari ke atas gunung. Saudara boleh lari ke tepian pantai. Tetapi itu tidak akan membuat tenang. Karena ketenangan bukan keadaan. Tapi ketenangan itu adalah keputusan. Keputusan apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan ketenangan? Oleh sebab itu, saudara, saya akan melanjutkan. Pemazmur berkata di ayat yang ke-23, kekhawatiran dan ketakutan
Dia mengambil keputusan untuk mencari ketenangan. Di ayat 23 dia katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Dia boleh lari ke padang gurun, dia boleh lari ke atas gunung, dia boleh lari ke tepi pantai, tetapi tidak ada ketenangan. Dan dia mengambil satu kesimpulan. Di tengah-tengah kecemasan, kegelisahan kehidupan, dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Di tengah-tengah, saudara, keadaan yang tidak baik, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah kekhawatiran, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, Tuhan memelihara saudara dan saya. Tidak selama-lamanya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Oh, jadi intinya, kuncinya adalah menjadi orang benar. Maka kita akan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Dan tidak dibiarkan saudara dan saya sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan itu goyah. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang mengkhawatirkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak takut dan kita bisa merasa tenang? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku, tetap arahkan pandangan kita kepada Yesus, bukan masalah. Ibrani 12 ayat 2a berkata, marilah kita terus melakukan firman-Nya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Oh, haleluya. Saudara, saya mau mengatakan begini, masalah itu hanyalah sebuah bayangan yang tampaknya besar. Dan bayangan itu selalu ada di depan kita. Bayangan itu selalu kita lihat. Kenapa? Karena ada sinar yang menyinari dari belakang, sehingga saudaraku, bayangan yang ada di depan itu sepertinya selalu mengikuti kita. Dan bayangan itu tampaknya lebih besar dari kondisi kita. Nah, satu kali saudaraku, ada seorang pengerja di GBI HOT, House of Transfiguration, mengirimkan satu quote, ya. Ini dari Ibu Tina, saudara. Quote ini berkata begini, jangan kecewa dengan manusia dan keadaan, karena kedua-duanya tidak ada kekuatan apa-apa. Perhatikan, tanpa reaksi dari kita. Saya merenungkan ini, saudaraku, dan ini luar biasa. Jangan kecewa dengan manusia dan keadaan. Keadaan hari-hari ini mungkin tidak lebih baik. Keadaan hari-hari ini mungkin lebih berat. Mungkin di sekitar kita ada manusia-manusia yang mengecewakan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jangan kecewa. Semuanya itu hanya tampak seperti bayangan yang selalu ada di depan kita, dan bayangan itu sepertinya lebih besar dari diri kita. Saudara, yang dipentingkan adalah reaksi kita dalam situasi seperti ini. Di tengah-tengah kegelisahan, kecemasan, di dalam kekhawatiran, firman-Nya berkata, marilah kita terus melakukan firman-Nya. Terus artinya, saudara, tidak ada jeda. Terus artinya terus-menerus, continue, melakukan firman-Nya dengan mata tertuju pada Yesus. Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang akan memimpin kita di dalam iman. Ketika kita terus melakukan kehendak firman Tuhan, mata kita terus tertuju kepada Tuhan yang memimpin kita, saudaraku, di dalam iman, maka iman kita akan semakin bertumbuh menjadi lebih besar. Iman yang sebesar sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, melakukan terus-menerus firman Tuhan, maka iman yang sebesar sebiji sesawi itu akan bertumbuh semakin besar.
Maka iman yang sebesar sebiji sesawi dapat memindahkan gunung, apalagi iman yang besar akan dapat memindahkan apa saja. Dan dikatakan di dalam firman-Nya, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bukankah ini yang menjadi tujuan kehidupan kita? Semakin hari, kehidupan kita semakin disempurnakan. Saudara, jika kita memandang pada Yesus, maka masalah itu tidak dapat mempengaruhi kita lagi. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dia selalu hadir menyertai kita. Dia akan bertindak dalam setiap situasi kehidupan kita untuk menolong saudara dan saya, menuntun kita, melindungi saudara dan saya, dan memberkati kita. Perhatikanlah, pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Dan Ia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak takut dan bisa tenang? Yang kedua, bertobat, tinggal diam, dan percaya. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita membaca di dalam Matius 14 ayat 22 dan seterusnya, saudaraku, diceritakan di sana ketika para murid Tuhan diperintahkan untuk naik perahu, lalu mereka ada di tengah-tengah danau Galilea, saudaraku, dan mereka di sana dikatakan diombang-ambingkan oleh angin sakal yang besar. Dan pada hari itu adalah jam 3 pagi. Saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah kegelapan? Para murid merasa ketakutan, ada gelombang yang besar, merasa gelisah di atas perahu yang diombang-ambingkan. Keselamatannya terancam. Mereka takut. Dan di tengah-tengah ketakutan, kegelisahan mereka, maka Yesus menghampiri mereka. Yesus berjalan di atas air. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tenanglah, aku ini. Tapi di tengah-tengah kegelapan para murid melihat, oh itu hantu. Tuhan katakan, Tuhan, aku Tuhan. Oh itu hantu, Tuhan. Hantu, Tuhan. Saudaraku, di tengah-tengah kegelapan, para murid merasa ketakutan dan Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, Tuhan yang menyertai engkau. Saudaraku, di tengah-tengah kehidupan yang gelap ini, saudara, barangkali kita tidak jelas, saudara, mengikuti Tuhan Yesus. Kita mengikuti dalam kehidupan kita seenak sendiri. Oleh sebab itu, mari kita bertobat. Lihat, Tuhan Yesus datang kepada kita. Tenanglah, aku ini. Ada Tuhan yang menyertai kita. Bertobat dari kehidupan yang gelap. Mari kita pandang kemuliaan Tuhan. Berdiam di hadapan Tuhan dan tinggal tenang. Karena ketenangan mendatangkan kekuatan. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia berkata kepada saudara dan saya, tenanglah, aku ini. Maka saudara, kita harus percaya akan suara Tuhan yang menyertai kita. Maka di sana ada kekuatan. Untuk kita boleh menghadapi segala situasi apapun. Menghadapi gejolak apapun. Kita akan memiliki kekuatan karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus ada di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan, membangkitkan kekuatan kita. Memberikan kita kasih yang lebih lagi.
dan hidup di dalam ketertiban sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya jangan biarkan ketakutan, keraguan dan kebimbangan itu hadir dalam hidup kita. Sekalipun nampaknya keadaan kita sedang sangat buruk, sangat tidak baik, bahkan tidak ada harapan, yakinlah dan beranilah. Jangan takut, sebab Allah selalu menyertai dan siap menolong kita. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Yang ketiga, saudaraku, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak takut dan bisa tenang? Yang ketiga adalah bangun keintiman dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2-3 berbunyi demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, aku tidak akan goyah. Oh haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dialah keselamatanku, dan dikatakan hanya Dia gunung batuku, tempat perlindungan kita. Oh haleluya, haleluya. Saudara, ketika saya mempelajari kandungan air dalam tubuh manusia itu adalah sekitar 60-70% dari berat tubuh seseorang. Dan air sangat penting bagi organ-organ dalam tubuh untuk bekerja dengan baik. Artinya, air adalah kehidupan bagi manusia. Nah saudara, satu kali ketika saya memberikan 1 botol air mineral kepada seseorang yang haus, dan 1 botol yang lain saya berikan kepada seseorang yang tidak haus, maka kedua orang ini akan memperlakukan air mineral itu satu dan yang lain berbeda. Yang satu karena kehausan, maka ketika dia mendapatkan air mineral itu dia minum dengan begitu nikmat dan segar karena merasa haus, sehingga air mineral itu rasanya segar sekali, saudara, menyegarkan tubuhnya. Dan sementara yang lain karena tidak haus, air mineral itu mungkin disimpan, dibiarkan, bahkan makin lama saudara barangkali itu juga dilupakan. Nah saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus adalah sumber air, sumber kehidupan. Yohanes 7 ayat 37 Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, bagilah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, orang yang bisa mendekat kepada Tuhan harus memiliki rasa kehausan. Tidak perlu dipaksa, saudara. Supaya saudara dekat dengan Tuhan, oh harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, ibadah secara online. Ayo beribadah dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu, saudaraku. Kalau saudara dan saya memiliki kehausan kepada Tuhan, maka mau tidak mau kita akan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Nggak perlu dipaksa. Ia akan datang kepada Tuhan Yesus dan minum karena ia air sumber hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita memiliki rasa haus kepada Tuhan? Dan saya percaya rasa haus itulah yang akan membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Oh haleluya, Dialah gunung batuku. Oleh sebab itu saudaraku, melalui pembelajaran firman Tuhan ini, mari kita belajar mencari tempat yang tenang. Dengan cara apa, saudara? Yang pertama, arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus, bukan kepada masalah. Lalu yang kedua, bertobat, tinggal diam dan percaya pasti Tuhan akan tolong kita. Dan yang ketiga, bangun keintiman dengan Tuhan supaya kita dekat dengan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya kita memiliki Tuhan yang besar. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu. Biar
aku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, haleluya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari masing-masing sebelum ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, masing-masing saudara berdoa. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Karena firman-Nya berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau ampuni kami pada saat kami, Tuhan, bersalah di hadapan-Mu, menyakiti hati Tuhan. Biar kiranya Engkau mengampuni kami. Biar kiranya pada saat kami ambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, itu menjadi berkat bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita angkat roti dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Oh haleluya, haleluya. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan buat kebaikannya. Ucapkan terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Kiralabaya syakaralabaya raramu. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, dan hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada, biar kiranya Tuhan terus sertai. Tuhan terus berkati akan setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu ini jemaat Tuhan berada. Dan kami percaya pada saat mereka sakit Tuhan sembuhkan. Pada saat mereka kekurangan Tuhan berkati. Pada saat mereka lemah Tuhan kuatkan. Pada saat mereka berputus asa berikan pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya setiap keluarga-keluarga jemaat-jemaat Tuhan disembuhkan, dipulihkan dan diberkati. Setiap suami diberkati supaya mereka menjadi imam, nabi dan raja di dalam kehidupannya. Setiap istri menjadi tiang doa penolong yang sepadan. Anak-anak diberkati seperti tunas zaitun yang berdiri sekeliling meja. Dan kami percaya hari-hari ini Tuhan Engkau sedang bekerja dan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa saat hari ini ya Tuhan, pada setiap hamba-Mu yang akan memberikan persembahan, biar kiranya Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan kami percaya Engkau jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap usaha-usaha terus diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu setiap jemaat-Mu akan memberikan persembahan dengan sukacita. Tuhan kami tahu Tuhan bahwa tingkap-tingkap langit pasti Engkau bukakan. Bahkan pada saat mereka mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah perbendaharaan-Mu. Kami membawanya dengan sukacita dan ucapan syukur kepadamu untuk semua berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya akan firman-Mu bahwa tingkap-tingkap langit pasti Engkau bukakan, dan berkat daripadamu senantiasa Engkau curahkan kepada kami sampai berkelimpahan. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau telah menghardik bagi kami belalang pelahap, sehingga dicukupkan segala hasil tanah kami, dan kami menikmati pohon anggur yang selalu berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum terima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah
berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Limpahkan. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita, terus penuh dengan sukacita, sehat, dan terus mengiring Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dalam Yesusku sempurna karya-Mu, memberitakan kebaikan-Mu, kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu Yesus.